Bapak Ibu yang berbahagia, KKG itu kelompok kerja guru. Tugasnya KKG itu sederhana, menyelesaikan berbagai masalah dari guru, oleh guru, untuk guru. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah program KKG itu. Nah, KKG itu enaknya dilaksanakan berapa tahun sekali, atau berapa bulan sekali, atau berapa minggu sekali, tergantung program yang akan dicanangkan. Nah, siapa yang membuat program itu? Nah, dapat koordinator kurikulum bisa, koordinator umum bisa, koordinator kesiswaan bisa, koordinator keuangan bisa, koordinator sankras juga bisa. Namun lebih banyak mengarah kepada koordinator kurikulum beserta siswaan anggotanya, yang lebih banyak ke situ, ya. Nah, harus ada apa di dalam KKG? Satu, harus ada undangan. Jadi ada undangan. Setelah ada undangan, maka daftar hadir. Setelah daftar hadir, ada resume. Itu aja yang penting. Ya. Nah, kalau ada undangan, ada daftar hadir, ada resume, tentunya ada yang dibahas. Yang dibahas itu apa? Nah, seperti siang hari ini yang kita bahas itu adalah pembuatan naskah PTS. Alah, bosen PTS kan tiap tahun selalu ada. Memang setiap tahun malah 2 kali PTS itu. Begitu juga UAS. Ya, tiap tahun itu 2 kali. Nah, mengapa itu perlu dibahas? Karena perlu diingatkan. Contoh, menulis soal apabila titiknya di belakang, maka titiknya harus 4. Kalau titiknya di tengah, itu harus 3. Itu contoh, itu membuat soal. Apabila 5W1H, maka diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jangan sampai ini nanti nggak ada. Kecuali kelas 1. Kadang-kadang kelas 1 tidak pakai tanda tanya. Kadang-kadang kelas 1 demikian. Ini contoh-contoh kecil yang terus-menerus diingatkan di dalam pembuatan naskah. Nah, untuk membuat soal tadi sebelumnya harus ada kisi-kisi, dan sebelumnya ada kisi-kisi, ada pemetaan SK dan KD. Nah, kemudian ada batasan pula, kalau itu PTS harus terlebih dahulu dilaksanakan proses pembelajaran 8 hingga 9 minggu. Minggu hitungannya. Kalau dihitung secara tema, maka itu berarti 2 tema. 2 tema sekaligus dijadikan penilaian tengah semester. Nah, di antara itu ada namanya ulangan harian. Ini perlu dijawab pada program KKG. Sebab kalau tidak, karena kita ini paralel. Kalau tidak akan menimbulkan masalah. Nah, enaknya kalau paralel itu bagaimana? Dibagi. Ini bagian ini, bagian ini. Bayangkan kalau SD-nya hanya 6 rombel. Yes. Tema 1 itu, tema 2 itu muatan mapelnya mulai dari agama, ada guru lain. PJOK ada guru lain. Bahasa Inggris ada guru lain. Kemudian matematika, bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, bahasa Jawa, kurang 1. Bukan. Kan ini kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5 kelas 1, 2, 3, 5 ini kan? PPKN, bahasa Indonesia, matematika, SBDP, bahasa Jawa. Cukup kan? Nah, ini kalau gurunya 1 yo gawe yo kabeh ya. Yes. Tapi kalau gurunya paralel enak, apa maneh paralelnya itu 5 pas 1-1. Nah, ini sebuah proses. Nah, KKG ini juga mempunyai nilai tersendiri di dalam SKP, terutama PNS. SKP itu apa sih? Itu lali. Sasaran kinerja pegawai. Dulu namanya apa?
Dulu orang-orang dulu namanya apa? DP 3. Nah, DP3 itu ya. Jadi itulah teman-teman, karena itu kita harus berkumpul. Nah, sekarang ini model tim. Tim itu kan artinya kerja bareng, toh? Nah, tolong di dalam tim tadi kepala sekolah masukkan. Kemudian pengawas masukkan. Siapa yang belum memasukkan pengawas? Nah, segera dimasukkan karena pengawas harus memonitor Bapak Ibu. Wes masukkan. Bapak Ibu tidak usah ragu adanya nanti pas ini, wes pokoknya laksanakan aja. Nah, nanti masukkan Bu Mami, Bu Nopi, terus Pak Dedi, satunya siapa ya? Siapa ya? Bu Nopi. Loh, enggak hafal ngono ini koordinatornya enggak hafal. Jadi kasih di dinas itu yang masuk itu adalah Pak Dedi, Bu Nopi, terus siapa lagi Bu Pak? Kurang satu? Sri Wulandari dan Kabid GT. Nah, masukkan ini. Loh Pak, beliau nanti enggak apa-apa. Kita tuh memang harus dimonitor oleh beliaunya. Jadi enggak apa-apa masukkan. Bu Puji terutama yang belum masuk memasukkan. Diundang, diajak gabung. Pak malu Pak, ini kan belum siap, belum usah. Nanti kan dari beliau akan menyampaikan Anda kurang ini, Anda kurang ini. Nah ini bisa dibahas lewat KKG. Nah kalau KKG ini waktunya terbatas, maka ada sistem kolaborasi atau dengan tutor sebaya. Jadi guru ngajari guru lain, guru yang sudah ini. Nah, itu untuk tim. Nah, Kemdikbud juga memiliki lagi, yaitu belajar.id yang sudah ngambil akunnya. Belajar ID. Ayo belajar ID. Sudah? Nah, sudah dibuatkan oleh TU. Itu miliknya Kemdikbud. Ya? Miliknya Kemdikbud. Nah kalau Surabaya ini pakai akun yang ada logonya Dispendik Surabaya. Nah nanti yang baik yang mana? Bapak Ibu, yang baik adalah yang Bapak Ibu kuasai. Karena Bapak Ibu menguasai WA, Pak bagaimana kamu WA terus? WA kan enak sampai Bapak Ibu, nggak ngajar. Pak kita tuh enggak, WA itu nggak ngajar. WA itu hanya mengirim tugas ini untuk anak-anak yang memang nggak punya HP lebih atau HP-nya double dengan orang tua. Saya kira itu Bapak Ibu ya KKG hari ini. Silakan dilanjut KKG untuk kelas 1, 2, 3 dan juga GPK tangani siswa-siswa ABK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.